selamat pagi mempelai Kristus. Saat ini kita ada dalam program Suluh, Suara Penyuluh bersama saya, Mareta Kristiani, penyuluh agama Kristen, Kecamatan Sidomukti. Mari kita awali aktivitas kita di hari ini, Minggu 25 April 2021, dengan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Sepanjang malam Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, dan kami bisa menikmati tidur dengan nyenyak. Dan kami saat ini bisa dalam keadaan sehat, keadaan bugar. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami, Tuhan yang luar biasa, yang selalu memberikan yang terbaik. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami ingin Tuhan menjadi serupa, segambar seperti-Mu Tuhan, menjadi yang terbaik untuk keluarga kami, untuk diri kami, dan untuk orang-orang yang di sekitar kami. Kami mau Tuhan menjadi berdampak dan menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut berkat-Mu di pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Matius 5 ayat 13. Pastinya mempelai Kristus tidak asing dengan ayat ini. Dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya mencoba merenungkan pernyataan Tuhan. Tuhan kenapa ya kok memakai bumbu dapur dalam menyampaikan ajarannya? Unik sekali bukan? Ada apa dengan garam? Ya, pasti di balik itu semua ada tujuan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita untuk direnungkan. Ya, saya melihat ya sebuah kebudayaan, ya, melihat kebudayaan yang terjadi di masyarakat Yahudi. Ya, garam adalah unsur terpenting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Yahudi setelah air. Jadi kehidupan yang terpenting di sana adalah air yang pertama, dan yang kedua adalah garam yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena garam selalu digunakan untuk mensahkan sebuah perjanjian. Sehingga garam menjadi lambang sebuah kesetiaan dan kelanggengan dari sebuah perjanjian. Maka sangat beralasan jika Tuhan memakai garam sebagai simbol atau perumpamaan dalam menjelaskan identitas kita sebagai anak Tuhan. Bagaimana tugas gereja dalam panggilannya sebagai garam dunia? Kita memahami bahwa gereja adalah orang-orang yang diperbaharui dalam Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena gereja dipanggil menjadi saksi. Mengapa gereja dipanggil? Ya, bermula dari kegagalan bangsa Israel untuk menjadi saksi dan berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kita bisa melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, di situ firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia."
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Seringkali ayat ini dianggap atau diklaim umat gereja masa kini sebagai ayat yang ditujukan kepada gereja. Tapi tahukah mempelai Kristus bahwa ayat ini adalah pengulangan di kitab Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Nanti mempelai Kristus bisa membacanya sendiri ya, di dalam Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Yang jelas-jelas diberikan untuk bangsa Israel yang menyatakan sebagai umat pilihan Allah dengan sebuah mandat ilahi, yaitu menjadi berkat. Tapi sayangnya, sangat disayangkan, bangsa Israel gagal karena melihat bangsa yang eksklusif menikmati berkat-berkat Tuhan dan fasilitas sebagai bangsa yang terpilih, tetapi lupa dengan sebuah mandat yang harus diemban, mandat yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Terjebak dalam sebuah kesombongan sebagai bangsa pilihan. Akhirnya tidak memiliki kepedulian akan keselamatan bangsa-bangsa lain. Yang akhirnya melalui kegagalan bangsa Israel inilah Tuhan melimpahkan mandat ini kepada gereja. Saat mandat dilimpahkan, maka fasilitas pun mengikuti. Jadi bisa dikatakan ayat ini memang benar untuk ditujukan kepada gereja dengan kronologi yang panjang. Pelimpahan misi gereja. Pelimpahan misi kepada gereja yang disebut amanat agung, yes. Mempelai Kristus pasti tahu semua tentang misi amanat agung yang Tuhan berikan kepada gereja. Memberitakan firman, ya, mengajarkan, memuridkan, ya, di mana gereja mengemban misi keselamatan bagi semua bangsa. Disinilah panggilan dan fungsi gereja sebagai garam dan terang dunia yang merupakan inti dari panggilan itu sendiri. Jika gereja kehilangan misi, maka gereja kehilangan esensi dan jati dirinya sebagai umat pilihan. Kita lihat mempelai Kristus, fungsi garam itu seperti apa? Yang pertama, garam itu memberi rasa. Garam digunakan sebagai bumbu masakan untuk menyedapkan. Walaupun bahan masakan ada daging, ada sayuran, ya, komplit dengan bawang, brambang, ya, komplit dengan segalanya, tetapi hilang, ya, lupa untuk diberikan garam. Maka masakan itu bukan lagi menjadi masakan yang mahal, yang enak, yang lezat untuk kita makan. Menjadi hambar, tidak enak. Artinya, di dalam kehidupan Kristen, haruslah kita memberi warna yang berbeda, memberi rasa yang berbeda di komunitas kita dan di luar kita, di gereja kita, ya. Roma 12 ayat 2, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kedua, fungsi garam adalah mengawetkan makanan. Seperti pada proses ikan, ya, ikan yang diasinkan, di situ ikannya diberi garam, dijemur, dan akhirnya ikan ini bisa bertahan lama, ya. Artinya melalui fungsi garam ini, ya, mengawetkan makanan untuk kehidupan anak-anak Tuhan harusnya mampu memelihara nilai budaya moral yang baik di tengah kehidupan dunia ini. Yang ketiga, mencegah pembusukan.
Artinya kita dipanggil untuk menunjukkan jati diri kita, ya, mempertahankan apa yang baik dan mencegah kehancuran yang terjadi di lingkungan kita. Jadi dengan kehadiran kita, kehadiran mempelai Kristus, orang lain berhenti, ya, tidak berbuat dosa, ya, mencegah, oh ada anak Tuhan di sini, ya, malu kalau kita melakukan dosa, ya. Jadi itulah, ya, harapannya. Tuhan mengharapkan kita supaya kita bisa mencegah orang lain, keberadaan kita bisa menghentikan, ya, orang lain untuk melakukan dosa. Yang keempat, memperkuat sifat alami. Seperti pembuatan es doger atau kita kenal sebagai es dongdong, ya, selalu diberi garam dengan tujuan menekan titik beku semakin rendah supaya bisa membekukan santan. Dan peristiwa ini juga terjadi sewaktu kita membuat perapian, ya, membuat perapian, ditaburi garam supaya titik panasnya, ya, tetap di titik panas, ya, tetap hangat dan mempertahankan kehangatan tersebut. Jadi di dalam kekristenan, ya, memperkuat sifat alami artinya adalah kita harus mampu memberikan dukungan yang terbaik dalam memelihara dan mempertahankan nilai yang terbaik, mempertahankan iman yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah fungsi garam yang seharusnya sebagai anak-anak Tuhan kita miliki dalam menjalani hidup kita. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Yang menjadi pertanyaan, apakah bisa garam itu menjadi tawar? Ya, bukan disengaja garam itu menjadi tawar. Di negara Timur Tengah, ya, sebuah kebiasaan yang terjadi di negara Timur Tengah itu mempunyai kebiasaan membuat perapian, ya, di mana bongkahan garam diletakkan di atas tanah, kemudian ditumpuki kayu dan dinyalakanlah di situ sebuah api. Maka kayu itu akan nyala dan menghangatkan semua orang yang di isi rumah itu. Nah, bagaimana, ya, setelah garam itu keesokan harinya apinya padam, bagaimana kondisi garam itu, ya? Garam itu kehilangan keasinannya, ya, kemudian dibuang di jalan, diinjak-injak orang. Bagaimana dengan kehidupan kita yang seringkali ada di dalam tekanan, di dalam kekecewaan, tidak punya pengharapan? Bisakah kita tetap menjadi asin dan tetap berfungsi sebagai garam dunia? Kamu, kita, Anda, mempelai Kristus adalah garam dunia yang menyatakan sebuah identitas yang sudah melekat, nempel dalam kehidupan kekristenan. Dan bukan tanpa kesengajaan Tuhan memberikan identitas itu kepada kita, ya. Bukan tanpa kesengajaan, tapi Tuhan punya tujuan. Akan tetapi ada respon kita sebagai umat Tuhan, ya, sebagai manusia. Kita punya respon untuk kita mau atau tidak dalam memenuhi panggilan tersebut. Mari kita samakan, ya, pendapat kita bahwa Kristen bukan agama, tetapi Kristen adalah gaya hidup di dalam kehidupan kita. Mari kita baca, ya, kita lihat di dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-9 dan ke-14. Tetapi
kamu tidak hidup dalam daging, ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, ayat selanjutnya yang ke-14, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, inilah definisi Kristen. Bagaimana dengan agama? Agama adalah usaha manusia, usaha dari kita untuk mendekati Tuhan dengan berbagai cara, dengan berbagai ritual, ya. Nah, kita hanya memenuhi kursi-kursi kosong di gereja. Kemudian waktu kita ibadah, ya, kita foto nih. Iya, kita ibadah. Lalu kemudian kita posting, ya, di Instagram, posting di WA dan di segala macam. Aku sudah ke gereja loh, ya. Aku sudah menyembah Tuhan, bahkan aku sudah melayani Dia. Ya. Rajin ibadah, menyembah Tuhan, memuji di gereja dan menyanyikan ku nyanyi haleluya. Ya. Ku nyanyi haleluya. Ya, hati kita ku nyanyi haleluya di gereja. Ya, penyembahan, memuji nama Tuhan itu penting. Ya, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, membangun hadirat Tuhan penting banget dalam hidup kita. Tapi setelah itu, yang perlu kita perhatikan sebagai umat Kristen, umat milik Allah, kepunyaan Allah, bagaimana kehidupan kita di luar, ya. Setelah di luar dari gereja, setelah pulang dari gereja, saat kita di gereja kita bisa nyanyi, ku nyanyi haleluya, ku ingin mengasihimu, ku ingin mengenal hatimu. Tapi bagaimana setelah kita di luar? Bagaimana setelah kita bersama-sama dengan orang lain, bersama-sama dengan komunitas, dan di luar, ya, bersama-sama orang yang di luar dari kepercayaan agama kita? Masihkah kita berpengaruh atau berdampak di komunitas kita, bahkan di luar dari komunitas kita? Cara kerja garam itu perlahan namun pasti akan meleleh dan melebur ke dalam masakan, melebur dalam sebuah masakan, dalam sebuah pengawetan yang ditinggalkan hanya rasa yang asin. Jika garam itu tetap mempertahankan wujudnya yang asli tanpa dia berubah, ya, apakah ada yang mau memakannya? Ya, gak asin sama sekali. Tentu saja tidak. Ya. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita telah menjadi garam bagi sesama, atau mungkin kita telah menjadi tawar sehingga hidup kita tidak berdampak bagi sesama kita? Garam tidak akan pernah berfungsi, ya, jika garam itu tidak larut, ya. Menjadi garam menuntut adanya sebuah interaksi dengan sesama. Sekali lagi kita mau merenungkan, sudahkah hati kita, hidup kita memenuhi panggilan Tuhan, menjadi garam dunia yang mampu mengawetkan, yang mampu memberi rasa, ya, yang mampu menjaga sebuah kemurnian dan mencegah sebuah pembusukan terjadi. Mari kita berdoa di dalam Tuhan. Kita mau, ya, kita sadar bahwa kita butuh Tuhan untuk menjadi, memenuhi panggilannya menjadi garam dunia. Kita berdoa bersama-sama, kita minta pertolongan Tuhan, minta kuasa Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk mampu bertahan di kala masa kesukaran, di kala permasalahan terjadi. Permasalahan besar, tetapi Tuhan kita lebih besar dari sebuah masalah. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman di pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan, kami sadar, kami butuh Engkau di dalam memenuhi panggilan-Mu, memenuhi panggilan sebagai garam dunia, memberi rasa
di tengah hampanya hidup ini, di tengah permasalahan kami tetap kuat, di tengah permasalahan kami tetap berharap kepada Engkau. Dan keberadaan kami Tuhan mampu menjadi dampak bagi orang lain, menjadi berkat, menjadi keteladanan bagi orang lain Tuhan. Dan dimanapun Tuhan kami berada, yang terlihat adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan dengan sungguh-sungguh hati untuk memenuhi panggilan ini, menjadi garam dunia. Kami mau Tuhan sambut berkat-Mu itu, sambut panggilan-Mu itu. Dan kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Radio Betani FM. Engkau semakin memperpanjang tangan-tangannya, memperpanjang radio ini, memperluas daerah, dan akhirnya melalui radio inilah Tuhan banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang mengenal akan Engkau, dan banyak orang yang mengalami perjumpaan pribadi bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin yang ada di Indonesia, Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri dan segenap jajarannya, dan untuk wali kota di kota Salatiga ini juga Tuhan. Berikan hati yang lemah lembut, berikan hati yang murah hati, yang peduli akan setiap keberadaan masyarakat rakyat ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan rasa takut akan Engkau ada di dalam setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa saat hati takut akan Engkau, maka berkat itu melimpah di kota ini, di bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para korban bencana alam yang terjadi di Sumba, yang terjadi di NTT, di Kupang Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah bukan hanya sebuah bencana yang kecil, tapi bencana yang besar, banyak kerugian. Tapi kami mau percaya dan meyakini Tuhan mampu memulihkan, Tuhan mampu menyembuhkan, Tuhan mampu mencukupi, dan Tuhan mampu mengulurkan tangan-tangan yang mau peduli Tuhan untuk memberkati, untuk menyembuhkan, dan untuk mencukupi segala kebutuhan masyarakat yang terkena bencana Tuhan. Kami mau Tuhan Indonesia pulih. Kami mau Tuhan menjadi garam dunia dan mau memulihkan, menjadi agen-agen-Mu di dalam pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan menjadi yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pendengar mempelai Kristus. Engkau memberkati, Engkau mencukupi, dan apa yang menjadi permasalahan hidupnya saat ini juga Tuhan, kami percaya dan yakini bahwa Tuhan sudah menyiapkan jawaban. Tinggal hati kami untuk mau mempersilahkan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kami, untuk masuk dalam permasalahan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau menjadi kepala dalam kehidupan kami, menguasai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ingat, mempelai Kristus dimanapun, kapanpun, tetap patuhi protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan COVID-19. Memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan izinkan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di program Suluh minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.